nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Sarjo, semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati para alim ulama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga panjenengan sedaya dan jamaah Ahad pagi pengajian rutin Ahad pagi Takeran, dan mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saderenge wau enten pesen kula nembe sepindah ten mriki. Jadi untuk memperkenalkan diri nggih. Iki cah enom wis teko ngarep. Soalnya judulnya ke HPPI ya. Himpunan Pemuda-Pemudi Islam. Jadi pemateri pengajiannya itu idealnya ya cah nom-nom ngeten iki. Tapi harus ada kriteria yang disepakati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi nama saya sudah disebutkan oleh pembawa acara Jevi Zainur Rizki. Kula niki aslinipun tulung mriki. Ustadz Sarjo niki sering ngisi ten masjid ngen kula niku ngene Pak Mahmud niku. Kula jamaah ten mriku. Masa kecil saya di situ. Tapi lulus SD, kula sampun mondok. Jadi malah daerah Tulung, Magetan niku kula mboten tak apal malahan. Daerah-daerah jenenge iki desa iki malah mboten tak hafal. Mungkin nek daerah Ponorogo luweh hafal kula. Kula domisili sekarang di Ponorogo. Alhamdulillah sudah berkeluarga, anaknya baru 3. Insyaallah masih nambah lagi. Istri insyaallah cukup 1. Ya, kemudian aktivitas kehariannya kula niki di Ponorogo nggih sambil ngajar TPA kadang. Kemudian kula nggih ten rumah sakit Muhammadiyah nek ten ler alun-alun niku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kula kali panjenengan saged bertolabul ilmi, menuntut ilmu di majelis yang penuh berkah ini. Dan mudah-mudahan ini menjadikan hujah kita semuanya nanti ketika kita di akhirat. Kita nanti Pak, kalau di akhirat itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Karena dunia ini hanyalah sementara. Tempat kita itu untuk menanam. Sedangkan nanti di akhirat itu kita akan panen kalau tanaman kita itu baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah ayat di dalam surat
Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa inna daral akhirati lahiyal hawanu law kanu ya'lamun. Dan kehidupan di dunia ini hanya senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Ayat ini Pak, Bu, itu menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya di dunia ini adalah ujian bagi kita semuanya. Di dunia ini hanyalah sementara. Makanya nek dadi wong sugih kuwi ya kudu eling bahwasane harta yang kita miliki itu semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus itu menjadi ujian bagi kita semuanya. Kalau kita ini menjadi sombong dengan apa yang kita capek sampai hari ini, apa yang kita dapat sampai hari ini, maka Allah Subhanahu wa taala sangat murka. Dan Allah menegaskan kepada kita bahwasanya akhiratlah yang sebenarnya itu kehidupan yang kekal. Makanya paling banter ki ning donya ki pinten taun, Pak? 90 tahun ngono kadang wis rada pikun-pikun ngoten. Jamaah ten mriki mayoritas pinten yang hadir? 50 ke atas. Artinya apa? Generasi muda sekarang kita ini sudah sibuk dengan urusan dunianya. Sudah dengan terlalaikan dengan duniawinya. Dari sekian banyaknya orang ini, yang muda mungkin berapa persen? 30% mungkin kurang lebih. Itu pun ditopang kalih santri dan santriwati yang murni putra putri panjenengan yang mboten mondok, cobi diajak bergabung ke pengajian-pengajian seperti ini. Ini untuk menjadikan bekal, Pak. Kalau nanti kita sudah meninggal dunia, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak itu yang bersama kita itu nanti juga akan ditanyai, apakah kita ini mampu mendidik anak-anak kita. Apalagi generasi sakniki niku napa niku. Gen Z niku. Iku nek wis nyekel HP kadang lali lho karo apa-apa. Wis lali luwe, lali sekolah, lali sinau dan lain sebagainya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara ini kita tidak menjadi manusia yang cinta dunia, apa-apa obsesinya dunia, apa-apa yang dipikirkan duniawi yang sifatnya sementara ini. Makanya ada 5 ciri, 5 indikasi ketika manusia itu sudah terpapar virus cinta dunia. Nek tahun-tahun dik wingi enten virus corona. Nek niki ada virus cinta dunia, hubbud dunya. Ada 5 ciri, Pak. Kalau orang itu sudah terlalu cinta dengan dunia. Yang pertama yaitu ketika orang itu menjadikan semua ibadahnya itu diniatkan untuk mencari dunia. Perkara ibadah itu loh, sampai niatnya itu agar dunianya sukses. Contohnya apa, Pak?
Contohnya sedekah. Sedekah niate ben oleh mobil. Sedekah niate ben oleh omah. Sedekah niate dipuji, dicatat kalih Ustadz Sarjo ngoten niku hanya untuk mencari pujian manusia. Kemudian ada kadang sholat duha niate usahane ben lancar. Itu loh niatnya itu sampai digeret untuk memikirkan dunia. Padahal ibadah itu kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala agar kita ini bisa dihindarkan dari api neraka. Makanya perkara hati itu sangat penting. Kalau manusia itu hatinya sudah tergelincir, orientasinya dunia saja, maka hati-hati, Pak. Hati-hati, jangan-jangan kita ini sudah terpapar virus cinta dunia. Kayak nek uang kuwi nek wis cinta dunia niku wedi mati biasanya. Eman wong wis ngumpulne harta ra karu-karuan tinggal mati tibake ra digawa. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya teringat sebuah asar. Asar itu sebuah riwayat dari Abdullah bin Mubarak. Suatu ketika Abdullah bin Mubarak itu pernah ditanya. Abdullah bin Mubarak ini seorang kibarut tabi'in. Jadi tabi'in yang tingkatnya paling tinggi. Tabi'in itu ada 3 tobaqat. Dan kebiasaan Abdullah bin Mubarak itu mendatangi para sahabat yang masih hidup. Karena Abdullah bin Mubarak itu tidak ketemu dengan Rasulullah. Akhirnya belajarnya dengan para sahabat. Abdullah bin Mubarak itu ditanyai, "Wahai Abdullah bin Mubarak, surat mana yang menjadikan para sahabat itu selalu menangis? Surat apa? Para sahabat itu kalau membaca surat itu bisa menangis." Kemudian Abdullah bin Mubarak menjawab surat Hud. Surat Hud itu yang menjadikan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat itu rambutnya sampai keluar ubannya. Kemudian ditanya lagi, dari surat Hud itu ayat mana yang membuat para sahabat itu nangisnya terseduh-seduh? Abdullah bin Mubarak itu menjawab ayat 15 sampai 16. Bunyinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatud dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami akan berikan penuh atas pekerjaan mereka di dunia, dan kami tidak akan menguranginya sedikit pun. Maka ketika para sahabat mendengar ayat ini, para sahabat itu sangat berpikir keras, sangat khawatir. Jangan-jangan yang kita peroleh kesuksesan di dunia ini itu balasan ibadah kita selama ini diberikan di dunia, sedangkan nanti ketika di akhirat kita sudah tidak memiliki apa-apa. Kemudian ayat ini disambung dengan ayat yang ke-16. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilad dar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sia di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia,
dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Pak, Bu, kadang itu manusia itu merasa bangga ketika sudah sukses di dunia. Ketika manusia itu sudah sukses mencapai apa yang dia tujukan, itu kadang mereka malah merasa bangga. Kalau para sahabat justru malah khawatir, Pak. Khawatir jangan-jangan yang kita peroleh di dunia ini balasan apa yang kita lakukan selama di dunia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ditimbang di mizan sudah tidak memiliki apa-apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Abdurrahman bin Auf itu kalau makan kurma yang bagus itu merasa sedih dan menangis. Sedih kalau makan kurma sing enak. Sedih yang pertama karena Abdurrahman bin Auf itu ingat bahwasanya selama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu tidak pernah makan kurma yang bagus. Pernah makan kurma yang agak bagus itu ketika setelah perang Khobar. Jadi waktu itu musimnya lagi panen kurma. Tapi Abdurrahman bin Auf itu sedih, yang pertama itu. Yang kedua, Abdurrahman bin Auf itu sedih ketika makan kurma yang bagus itu. Beliau memikirkan jangan-jangan ini balasan yang telah saya lakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dibalas di dunia, sedangkan nanti di akhirat sudah tidak memiliki apa-apa. Makanya jangan khawatir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah beribadah, sudah berikhtiar semaksimal mungkin, tapi kok apa yang kita hajatkan itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi tabungan kita nanti di akhirat. Kita husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini menjadi hamba yang suudzon, apa-apa dipandangi dengan sesuatu yang buruk. Enek wong sing ketoke ora pas suudzon. Wong ketoke telat kok pengajian ini dirasani dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Kita tidak tahu dengan kesibukan orang lain. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadikan apa yang kita prasangkakan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang muncul pertanyaan begini. Bolehkah kita itu mengejar dunia? Bolehkah kita itu mengejar dunia yang mana dunia ini hanyalah tempat yang sementara? Maka jawabannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dan Rasulnya itu menganjurkan kepada kita itu untuk mendapatkan rizki, bukan dunia. Kalau dunia itu masih sering dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga mencela dunia. Ibaratkan dunia itu seperti bangkai anak kambing, ditawarkan para sahabat, enggak ada yang mau. Tapi kalau rizki itu silahkan dikejar, selama rizki itu halalan thayyiban. Jadi yang halal dan thayyib itu silahkan.
Kalau kita mengejar rizki, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Karena dunia dengan rizki itu berbeda. Bedanya apa? Nek dunia niku nominal-nominal yang kita ingin capai. Tapi kalau rizki itu lebih luas cangkupannya daripada dunia. Jadi nek dunia itu ngeten ibaratnya. Logika sederhana nih, ben gampang lah mikir. Iku kadang ada orang itu gajinya 30 juta setiap bulan. Kerja apa kuwi kok enak. Enten apa mboten niku mriki gajine 30 juta ben sasi. Mula pernah menjumpai Pak ten Ponorogo itu. Zakatnya tok, zakatnya setiap bulan itu rata-rata minimal 3 juta sekian. Itu satu rumah sakit zakat dokter. Setiap bulan itu zakatnya, nah gajinya piro 2,5% nih. Itu satu rumah sakit. Belum dokter itu tugasnya punya klinik, kemudian di rumah sakit yang lainnya. Nah, kadang gaji 30 juta bagi sebagian manusia setiap bulan niku tasih kurang. Tapi di lain sisi ada orang yang gajinya cuman 3 juta setiap bulan. Justru gaji 3 juta itu keluarganya rukun, ayem, diberi kesehatan. Tapi ada yang gajinya 30 juta tapi ya ngoten nika kadang wis mulai arang kading, anaknya tidak terdidik, istrinya foya-foya. Betapa banyak lho pejabat-pejabat ngono akhirnya artis lho kathah sing cerai. Padahal gajinya artis enak sekali manggung ngono ratusan juta ngoten niku. Kurang apa ngoten niku. Itu kalau udah yang dikejar dunia itu seperti itu. Kita lihat potret kehidupan sekarang itu sudah banyak manusia yang teracuni orientasinya itu hanya dunia saja. Kalau rizki silahkan dicari, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada kita setiap pagi itu beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita itu diajarkan untuk mencari rizki itu silahkan yang halal dan thayyib. Karena kadang belum tentu halal tapi caranya mboten thayyib. Begitu juga banyak kalau orang yang mencarinya haram itu justru dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itulah ciri yang pertama Bapak Ibu. Manusia kalau sudah cinta dunia sampai urusan ibadahnya itu niatnya untuk mendapatkan dunia. Maka mari kita bertobat. Kadang hati kita itu masih dalam niat itu kadang masih bareng aku sholat tahajud ini muga-muga panenku lancar. Aku sholat duha iki muga-muga daganganku laris. Wonten ku mari kita perbaiki. Sholat duha itu loh, itu diajarkan kepada kita itu untuk mensedekahi 360 tulang rusuk kita. Bukan karena sholat duha, karena saya pernah menjumpai seorang pedagang, Pak. Kebetulan rumah saya itu dekat Pasar Legi. Niku barat kula niku enten masjid. Niku nek sekitar jam 8, jam 9 itu enten tiyang gaene sholat di masjid barat rumah niku. Pernah ngobrol kan rutin, artinya pernah tanya beliau tiba-tiba nyeletuk, Mas sholat duha ke bagiku wis meh wajib. Soalnya aku nek ora sholat duha daganganku nek pasar ki ra payu.
Aduh aku piye iki arep ngono. Nek langsung diceramahi beliau ki lebih sepuh ngoten. Ya kula namung yes mugi-mugi istiqomah Pak nek saged ya mboten duha mawon ngajine diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala ngoten. Itu kadang saya kurang pendapat apalagi nek enten sing salat duha terus sing Allahu Akbar takbirnya awalnya ngadep ke kiblat. Terus habis itu malik ke utara, malik ke timur, malik ke selatan, terus muter enten ya niku ajaran ngoten niku. Untuk menjaring semua rizki itu dari berbagai arah. Itu saya kurang sependapat dengan hal-hal seperti itu. Sholat duha ini muter. Lah niku padahal sholat duha ini Rasulullah mengajarkan kepada kita itu untuk mensedekahi 360 orang ruas tulang rusuk kita. Karena kita harus bersyukur dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk sholat duha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang juga ada seorang ustadz penuntut ilmu itu juga berat Pak dalam menata hati itu. Bagaimana agar ia bisa istiqomah memanajemen hati dalam dakwahnya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran kalau ada tiba-tiba ustadz libur, itu mungkin dia pengen menjaga hatinya agar tidak tergelincir. Karena terpelesetnya niat kita dalam hati itu lebih parah daripada kalau kita itu kepleset kesleo sikile ya. Sleo nu seiso mari. Tapi nek kepleset niat dalam hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadikan sebuah perkara yang besar. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi ternyata hati kita kok masih mencari dunia, mencari popularitas, mencari pujian dari manusia. Allah Subhanahu wa taala murka. Allah itu pecemburu. Makanya jangan sekali-kali kita niatkan ibadah kita itu untuk mencari dunia. Kita harus kembalikan bahwasanya ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri manusia kalau sudah cinta dunia yang kedua yaitu kal asadi fin nahri wal jusyatu fil lail. Jadi kalau di siang hari itu mereka seperti singa. Kalau di malam hari mereka seperti bangkai. Jadi nek siang hari itu semangatnya power. Semangatnya luar biasa. Kalau ibaratnya baterai ini baterai alkalin ngono Pak. Nek ning dolanane cah-cah iso wet-wet buanter. Jadi semangatnya luar biasa untuk mencari dunia. Tapi kalau di malam hari itu kayak bangkai. Pulang ke rumah wis langsung turu. Wis ora tahu ngaji. Wis ora tahu tahajud. Bahkan kewajiban sholat isya pun bisa ditinggalkan. Enten apa mboten tiyang ngoten niku? Nek awan budale saurunge subuh ngono wis budal. Mulehe bar magrib. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak sadar bahwasannya ketika di sepertiga malam terakhir itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi untuk mencari hambanya yang sedang bermunajat. Seorang hamba ketika sudah
berdoa di sepertiga malam terakhir, itu Allah Subhanahu wa taala malu kalau tidak mengabulkan. Tapi kalau kita sudah berdoa, sudah bangun di sepertiga malam terakhir, kok seurung dikabulkan, berarti introspeksi. Jangan-jangan yang kita makan selama ini itu masih ada perkara yang haram, dan ini yang menjadikan doa kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan sakniki niku nggih membedakan antara hak dan batil, halal dan haram, itu wis rada angel, Pak. Soalnya wis abu-abu. Makanya kita itu kalau hidup di dunia ini tidak hati-hati, tidak peduli dengan lingkungan sekitar kita, tidak peduli dengan generasi kita yang akan datang, itu akan rusak paling enggak moralnya. Makanya orang kafir itu paling tidak mereka menghancurkan umat Islam itu salah satunya dari makanan. Kalau mereka sudah makanannya terkontaminasi, tercampuri oleh hal yang haram, arek ndonga apa wis aman, ora terkabulkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita itu kalau bekerja itu sudah diajarkan takaran waktunya oleh Rasulullah. Rasulullah itu mengibaratkan kalau kita mencari rizki, mencari nafkah itu lihatlah burung. Burung itu Pak, nek berangkat pagi itu dalam kondisi perutnya kosong. Pulang sore sebelum maghrib itu udah burung itu jarang sing berkeliaran. Ada burung sing pulangnya malam niku napa? Burung hantu niku. Iku nek pulang malam niku. Geraknya malam. Nah, kita itu diajarkan oleh Rasulullah itu seperti burung sing pada umumnya itu. Itu tawakalnya luar biasa. Apa wonten to burung mulih sik nggo kresek ngono niku, tinggi cadangan ngono. Mboten. Makanya kita sebagai manusia yang berakal, diberi kelebihan dibandingkan dengan hewan, itu seharusnya itu kita lebih bisa gunakan untuk berpikir bahwasannya semuanya ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanyalah sementara. Tidak usahlah kita itu selalu mengejar dengan sampai kita itu merelakan waktu kita yang seharusnya kita itu untuk keluarga, kemudian mendidik anak-anak kita, itu habis untuk mencari nafkah. Alasannya mencari nafkah. Kemudian nek anaknya nakal lagi bingung. Pernah Pak, suatu ketika saya itu sedang perjalanan ke Madiun, pas itu hari Jumat. Kemudian pas sholat Jumat saya itu mampir. Karena waktu sholat Jumat sudah masuk, saya sholat di sebuah masjid. Nah, di masjid itu samping saya itu ada anak-anak remaja. Itu pas khotbah itu loh. Isomen cek sempet-sempet dolanan game HP main karo khotbah. Tak duvelok ya. Pas khotbah harap negur kan ya gak penak, gak boleh Pak. Kita negur pas khotbah, gak boleh. Kita harus mendengarkan khotib. Akhirnya selesai sholat, itu saya dekati tak takoni, Mas, sampean ke kelas berapa? Kelas 8 Om. Oh manggilin ten kula tok Om, yo ketok tuwek men aku ngono. Dipanggil Om, kelas 8.
Berarti sekitar kelas 2 SMP. Kemudian, lah bapakmu kemana? Bapak saya sibuk. Ya saya cuma mengerutkan, sibuk di kantor. Kemudian tak tanya lagi, sampean ki tahu nggak hukumnya ketika main game pas khotbah Jumat? Halah, zaman saiki Mas, timbang turu mending dolanan game. Wah, tapi pas niku kula mboten tidur, Pak. Kula ngamati ngoten tok. Wah, iki ini kadang ya nyindir tapi kok enten yang lainnya kan ada yang tidur. Lu salat Jumat iki lho, paling khotbah Jumat iki lho, making 15 menit. Mbok didengarkan. Engko nek wis 20 menit ngono biasane jamaah wis padha watuk-watuk. Iki kode iki biasane ngono. Nah, niku Pak Ibu, ternyata saya menilai kenapa remaja sekarang kok sampai sholat Jumat aja seperti itu gitu loh. Ini menjadi saya mengambil hikmah dari kejadian itu. Sholat Jumat itu kan suatu yang kita lakukan rutinan setiap pekan. Kalau anak kita itu tidak paham rukun-rukun sholat Jumat, jangan-jangan selama Jumat ini mereka itu tidak mendapatkan pahala, batal sholat Jumatnya. Padahal khotbah Jumat itu masuk dalam rangkaiannya. Maka buat didengarkan. Kalau anak-anak kita nggak paham sholat khauf, mungkin masih wajar. Sholat khauf, sholat dalam peperangan, dalam keadaan takut, wajar karena itu jarang terjadi. Sholat Jumat itu yang paling sederhana, setiap pekan itu kita menunaikannya. Kok masih banyak yang tidak paham? Makanya ini hati-hati, ini PR kita semuanya dalam mendidik generasi yang akan datang. Itu yang kedua, manusia kalau sudah cinta dunia itu di siang harinya seperti singa, kalau malam harinya seperti bangkai. Dia memburu dengan alasan mencari nafkah, itu sampai lupa kalau dia sebagai hamba Allah yang di waktu malam itu kita diberi untuk istirahat, untuk beribadah kepada Allah. Dia lalai, dia tidur terus, yang dipikirkan bangun-bangun kerja proyek. Bahkan sampai-sampai kalau manusia itu sudah di malam hari seperti bangkai, gak pernah sholat tahajud dan tidak pernah menyesal. Tapi kok kalau ada orang dia ketinggalan proyek, tertunda proyeknya, lah nyesel sampai pirang-pirang tahun. Aku rasido kontrak proyek karo CV iki padahal badine atusan juta. Wis nyesel ora karu-karuan. Nah inilah kalau manusia sudah masuk ke indikator cinta duniawi. Ini nanti 7.15 nanti yang 5 menit nanti ada tambahan dari Ustadz Sarjo. Jadi mohon jamaah nanti masih tinggal di tempat. Ya saya percepat mawon. Kemudian yang ketiga Pak, ciri manusia kalau sudah cinta dunia itu mereka dalam mencari nafkah tidak peduli dengan haram maupun halal. Kadang wong saiki ini kalau alasane akhirnya muncul, mas golek sing haram angel apa meneh golek sing halal. Itu pemikiran yang kebalik. Padahal Pak, kita lihat Nabi Adam diusir dari surga
Itu karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, memakan buah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabu hadhihi sajarah. Yang mendekati pohonnya saja lo tidak boleh. Tapi karena digoda oleh setan, fa'azallahu masyaitanu anha. Itu yang digoda anha itu lewat istrinya. Karena kalau menggoda Nabi Adam, iblis itu sudah gak mempan. Tapi pas menggoda Hawa, nah ini kelemahannya bapak-bapak ini ngoten niku. Nek sing ngerayu bojone mesti kadang luntur mesti. Tapi nek sing ngerayu koncone, misalnya kon tuku sepeda motor anyar, ngono sik kepet wis pokoke tinggi iki. Tapi kok nek sing njaluk bojone kadang ya wis kalah. Lah niku makanya Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu karena memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi satu gigitan langsung diusir dari surga. Lah kita Pak, kalau di dunia ini kebanyakan makan haram, apa yang kita harapkan nanti di akhirat? Apakah kita nanti bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Makanya hati-hati, Pak. Kadang kita itu susah menasehati anak atau cucu kita. Itu karena yang kita suapkan kepada mereka, yang kita berikan kepada mereka itu sesuatu yang haram. Makanya kalau yang haram itu sudah menjadi darah daging mereka, susah diajak sholat ke masjid itu wangel. Makanya dari situ kita harus introspeksi diri. Kita harus mengevaluasi diri kita. Dalam mencari nafkah ini kita harus selektif betul. Jangan asal mencari yang tidak peduli ini hasilnya haram atau halal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ciri manusia ketika sudah terindikasi dengan cinta dunia, itu mereka kewajiban mereka mencari uang menenggelamkan kewajiban-kewajiban lainnya. Jadi mereka itu kadang alasannya sibuk untuk mencari nafkah. Diajak belajar sibuk, diajak menghadiri pengajian majelis taklim Ahad pagi di Takeran ini sibuk. Lah dikirane lho Pak, sing hadir di majelis taklim ini pengangguran lho piye? Ini semua dikira segini banyaknya ini dikira pengangguran. Padahal lho, kalau orang itu bisa memanage waktunya, itu dia bisa mengatur waktunya dengan baik. Dia menenggelamkan kewajiban yang seharusnya dia belajar, menuntut ilmu, kemudian beribadah sebagai seorang hamba, dia lalaikan hanya alasan untuk mencari nafkah. Kadang enten loh manusia itu kerjanya Senin sampai Jumat kerja di kantor. Kemudian hari Sabtu sama Ahadnya libur, tinggi apa? Rekreasi, ngurusi hobi. Nah terus kapan untuk tolabul ilmi, untuk belajar? Padahal loh, yang kita kejar dunia itu tidak akan kita bawa mati. Dan selanjutnya, yang terakhir, yang kelima, orang kalau sudah terindikator cinta dunia, itu mereka sholatnya menjadi berantakan gara-gara mencari dunia. Kita tahu sendiri Pak, kadang wong nek wis suwi bu kerja, iku kadang terutama sholat asar itu banyak yang dilalaikan.
wis nanggung garapane garek saithik. Wis adane jam sakniki jam 3 punjul. Niku wis kadang ngenten wis garek saithik dinteni pisan sampai jam 4 jam 5. Akhirnya jam 5 kesel adus gage wis lali maghrib. Sampai seperti itu. Kadang ada nek wis enten proyek keluar kota gitu. Wis lali karena asik lagi diskusi bahas proyek, sholat duhur asar wis kelewat. Itu manusia itu kalau udah cinta dunia seperti itu, sholatnya udah berantakan. Mereka menganggap sholat 5 waktu itu udah bukan kewajiban, apalagi sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki itu wis hukumnya harus, kalau kita tidak punya udzur syar'i itu jangan sampai kita meninggalkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah jam 7:10. Tadi saya pesannya itu jam 7:15 maksimal. Dan ini nanti masih ada tambahan dari Ustadz Sarjo. Maka pada kesempatan pagi ini mari kita tutup dengan berdoa dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan timbangan berat kita amal kebaikan nanti di mizan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.